warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nisa Siti Nurhaliza dari jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2024 dengan nomor pokok mahasiswa 24111111021. Nah, pada video kali ini kita akan menjelajahi Nusa Tenggara Timur, provinsi yang kaya akan budaya, alam, dan sejarah. Dari Komodo Purba hingga tenun ikat yang mempesona, NTT punya segalanya loh. Nusa Tenggara Timur adalah permata Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Kita akan mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan juga biosfer di wilayah ini. Nah, melalui pembahasan ini juga kita akan melihat betapa uniknya Nusa Tenggara Timur dari segi alam, kehidupan, hingga aktivitas manusia. Nah, jadi provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara, ibu kota Nusa Tenggara Timur berada di kota Kupang. Provinsi ini dibagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota. Provinsi ini juga berada di Kepulauan Sunda Kecil. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya mengambil atmosfer terlebih dahulu, yaitu letak iklim dan suhunya. Nah, jadi secara astronomis, Nusa Tenggara Timur ini terletak di antara 8 derajat hingga 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat hingga 125 derajat bujur timur. Letak ini membuat Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah tropis bagian selatan Indonesia, tetapi memiliki karakteristik yang lebih kering dibandingkan wilayah tropis lainnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh angin muson tenggara dari Australia yang membawa udara kering saat musim kemarau. Nah, jadi suhu udara di Nusa Tenggara Timur ini cukup tinggi, berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan curah hujan rendah sekitar 500 sampai 1500 mm per tahunnya. Nah, oleh karena itu sebagian besar wilayahnya tuh mengalami musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang sangat singkat. Nah, posisi Nusa Tenggara Timur yang dekat dengan Australia menyebabkan iklimnya kering. Jadi semakin jauh dari khatulistiwa, semakin berkurang juga curah hujannya. Adapun pergerakan angin muson antara Asia dan Australia itu menciptakan pergantian musim di Nusa Tenggara Timur. Jadi kondisi iklimnya tuh kering. Itu juga dimanfaatkan masyarakat untuk berternak sapi, kambing, dan juga menanam tanaman tahan lahan kering seperti jagung dan sorghum. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu litosfer atau bentuk permukaan dan geologinya. Jadi, litosfer di Nusa Tenggara Timur didominasi oleh pulau-pulau vulkanik dan karst. Ada beberapa pulau utama seperti Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata memiliki bentuk permukaan yang bervariasi, dari gunung api aktif, perbukitan terjal, hingga dataran rendah sempit di pesisir. Adapun contohnya yaitu Gunung Inera di Flores, Gunung Ile Mandiri, dan Gunung Egon adalah gunung berapi aktif yang membentuk tanah vulkanik subur di sekitarnya. Nah, sedangkan Pulau Timor lebih banyak didominasi oleh batu kapur dan wilayah karst yang cenderung tandus. Kondisi ini juga membuat pertanian di Nusa Tenggara Timur sangat tergantung pada ketersediaan air hujan. Adapun permukaan di Nusa Tenggara Timur yang berbukit dan bergunung mempengaruhi bentuk lahan dan jenis penggunaan tanah. Pola permukiman mengikuti bentuk lahan lebih banyak terkonsentrasi di lembah dan pesisir. Nah, penduduknya juga cenderung tinggal berkelompok di daerah subur seperti sekitar Bajawa, Ruteng, dan Ende. Nah, tiap pulau di NTT juga memiliki kondisi geologi yang berbeda seperti Flores vulkanik, Timor karstik, dan Sumba berbukit batuan kapur.
Litosfernya juga menyediakan sumber daya alam seperti batu kapur, tanah vulkanik, dan potensi wisata alam berupa pegunungan dan juga gua. Baik, pembahasan yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lautan dan daerah aliran sungai. Nah, jadi NTT dikenal sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 500 pulau besar maupun kecil. Wilayahnya juga dikelilingi oleh Laut Flores di utara, Laut Sawu di selatan, dan Samudra Hindia di barat daya. Karena iklimnya kering, sungai-sungai di Nusa Tenggara Timur umumnya pendek dan bersifat musiman, seperti Sungai Benain, Sungai Noelmina, dan Sungai Lapuk. Sebagian besar, sungai mengalir deras saat musim hujan dan mengering di musim kemarau. Nah, di sisi lain juga, laut di Nusa Tenggara Timur sangat kaya akan sumber daya perikanan dan menjadi jalur transportasi utama antar pulau. Nah, untuk aktivitas ekonomi antar pulau sangat bergantung pada transportasi laut. Hubungan ekonomi dan sosial antara Pulau Flores, Sumba, Timor, dan Alor terjadi lewat jalur laut. Nah, laut juga menjadi sumber ekonomi melalui perikanan, rumput laut, dan wisata bahari seperti di Labuan Bajo dan Alor. Aktivitas manusia di daratan mempengaruhi kondisi sungai dan laut. Misalnya, erosi lahan dapat meningkatkan sedimentasi di perairan pantai. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah biosfer, yaitu flora dan faunanya. Nah, jadi di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki ekosistem savana tropis yang khas, dan juga vegetasinya didominasi oleh rumput-rumputan, pohon lontar, kemiri, dan kayu cendana yang merupakan tumbuhan khas dan bernilai ekonomi tinggi. Fauna khas di Nusa Tenggara Timur antara lain ada komodo di Pulau Komodo dan Flores, kuda Sumba, sapi Bali dan sapi Sumba Onggole, serta berbagai burung endemik Timor. Nah, keberadaan flora dan fauna tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan bentuk permukaan wilayah. Adapun jenis tumbuhan dan hewan berbeda antara wilayah savana kering dan hutan lembab. Nah, cendana dan sapi Sumba menjadi sumber ekonomi dan budaya masyarakat. Ketersediaan air dan suhu berpengaruh pada persebaran pola hidup. Nah, pola vegetasi mengikuti curah hujan di lembah yang subur tumbuh hutan, sedangkan di dataran tinggi berbentuk savana. Untuk pembahasan terakhir adalah antroposfer, yaitu manusia dan kehidupan sosial budaya. Jadi, masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki kearifan lokal yang erat dengan kondisi alam. Nah, mayoritas mereka itu bekerja di sektor pertanian, lahan kering, peternakan, dan perikanan. Mereka juga menanam jagung, ubi, kacang-kacangan, serta memelihara sapi dan kambing. Nah, di setiap pulaunya juga memiliki budaya yang khas seperti tenun ikat NTT, rumah adat Sumba, dan tarian caci di Manggarai. Aktivitas manusia di wilayah ini juga menunjukkan bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi geosfer yang keras dan kering. Nah, di Nusa Tenggara Timur juga adanya pertukaran hasil laut, pertanian, dan budaya antar pulau. Permukiman terkumpul di sekitar sumber air dan daerah subur, jadi budaya dan alam menjadi daya tarik wisata internasional. Untuk perubahan penggunaan lahan pertanian dan pariwisata mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, jadi dari seluruh pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa setiap unsur geosfer di Nusa Tenggara Timur saling berhubungan membentuk karakter wilayah yang khas dan unik. Contohnya, atmosfer menentukan iklim kering, litosfer membentuk lahan berbukit,
Hidrosfer menciptakan tantangan air namun juga potensi bahari. Adapun biosfer menampilkan keanekaragaman hayati khas daerah kering, dan juga antroposfer memperlihatkan adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Semua ini bisa kita pahami dengan menggunakan 10 konsep geografi yang membantu menjelaskan keterkaitan antara ruang, lingkungan, dan kehidupan manusia. Jadi, belajar geografi bukan sekedar mengenal peta dan nama tempat-tempat, tetapi juga memahami bagaimana alam dan manusia saling membentuk kehidupan di bumi. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai objek material geosfer di Nusa Tenggara Timur yang meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Dengan menggunakan 10 konsep geografi, kita bisa memahami bagaimana setiap komponen geosfer saling berhubungan dan membentuk keunikan wilayah ini. NTT juga bukan hanya indah secara alamiah, tapi juga kaya akan budaya dan potensi sumber daya yang luar biasa. Semoga video ini membantu kalian memahami hubungan antara unsur fisik dan kehidupan manusia dalam kajian geografi. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.